Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Juri serta teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Syakila Kamzah Munirah yang ingin menyampaikan cerita yang berjudul Sultan Brahman. Dulu ada kota yang bernama Sukadana di daerah Lampung. Di sana tinggal seorang pemuda yang hidupnya serba petualangan. Namanya adalah Domain. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, Ibu di sana Bu. Ibu ya. Karena itu, dia jalan keluar dari gubuk berat tempat peninggalan orang tuanya. Untuk menghabiskan hari-hari, Domas berikan di sungai. Wah, ikannya besar-besar. Tonton buang makan. Di perjalanan pulang, Domas mencari kayu untuk dibawa pulang. Sampainya dia di rumahnya, dia terkejut karena melihat asap dari rumahnya yang ternyata sudah dibakar oleh orang. Ya Tuhan, siapa yang telah membakar rumahku ini? Bagaimana ini? Gimana aku hidup nanti? Hatinya kecewa karena sudah tidak memiliki tempat untuk tinggal lagi. Pada malam hari, tibalah ia kelelahan dan ia memutuskan untuk tidur di bawah pohon di depan rumahnya yang sudah terbakar. Saat sedang tertidur, ia bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang berputih. Ia berkata, kalau kamu akan datang, karena kamu akan menemukan pengaruh yang pada diri yang menemui akan sangat besar. Tinggallah kamu di sana. Tak lama kemudian, Domas terbangun dari tidurnya dan mengingat-ingat nasihat dari kakek yang ada dalam mimpinya. Sepertinya aku harus mengikuti nasihat dari kakek yang ada dalam mimpinya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan desanya dan berjalan yang cukup jauh pergi menuju ke arah selatan. Ya, menempuh perjalanan keluar masuk hutan dan melewati berbagai rintangan. Sampainya dari sana, ia menemukan sungai yang airnya mengalir jernih yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Sultan Domas berkata, sepertinya ini tempat yang dijelaskan oleh kakek berjamut putih dalam mimpiku. Lalu, ia memutuskan untuk membuat pondok taladang yang ditanami sayur-sayuran. Setelah sibuk dengan kehidupannya, Domas menyempatkan diri untuk bersemedi. Di dalam kesemediannya, ia mendengar pesan gaib yang memanggilnya. Sejak saat ini, kamu akan mempunyai pengetahuan sakti serta bagaimana pedang dan sakti sakti ini gunakan dengan baik. Lalu, Domas pun membuka matanya dan menemukan pedang serta tongkat kayu sakti di sebelahnya. Wow, pedang ini sangat tajam. Wow, tongkat ini sangat sakti. Aku akan menggunakan pedang serta tongkat kayu sakti ini
banyak orang yang ingin berkunjung karena terkagum-kagum dengan kesaktian dan kebaikan hatinya. Meskipun begitu, masih ada saja orang yang iri dengannya dan berniat berbuat jahat. Suatu hari, Dimas pergi ke sungai untuk mencari ikan. Tiba-tiba datang 5 orang laki-laki jahat yang masuk ke dalam pondok Sultan Dimas. Ia berkata, "Geledah sisi rumah ini dan temukan pedang serta tongkat sakti milik Sultan Dimas." Perintah laki-laki bertubuh besar dan bermuka seram. Setelah sibuk mencari-cari, akhirnya mereka menemukan apa yang dicari. Hahaha, akhirnya pedang serta tongkat sakti ini menjadi milikku. Dengan kedua senjata ini, kita bisa menguasai dunia. Ayo kita pergi dari sini sebelum yang punya rumah datang. Lalu, ketua gerombolan pencuri itu memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah Sultan Dimas. Wah, kenapa setiap apinya dinyalakan, apinya langsung padam? Ada apa ini? Lalu, 5 orang itu menghabiskan dan mengurungkan niatnya untuk membakar rumah dan segera keluar dari pintu depan. Namun, muncul seekor ular raksasa yang menimbulkan api. Karena mereka takut, mereka memutuskan untuk melewati jendela. Namun, mereka dihadang oleh buaya raksasa. Saking takutnya, mereka hanya bisa berdiam di dalam pondok Sultan Dimas. Lagi-lagi, keajaiban muncul. 5 orang itu mendadak kaku dan tidak bisa bergerak. Mereka baru bisa bergerak serta berbicara setelah Sultan Dimas mengusap punggung mereka satu persatu. Sultan Dimas pun berkata, "Ada apa kalian ke sini?" Maaf Tuan, kami meminta maaf. Apa yang kalian lakukan? Lalu 5 orang itu menceritakan tujuan mereka datang ke rumah Sultan Dimas untuk mencuri 2 pusaka milik Sultan Dimas. Karena hari sudah menjadi malam, mereka berlima meminta untuk menginap di rumah Sultan Dimas. Lalu ia menjamu 5 orang itu layaknya seperti tamu. Setelah pulang dari rumah Sultan Dimas, mereka berlima menceritakan semua kejadian itu ke semua warga. Mendengar cerita tersebut, banyak warga yang ingin bermukim di tempat Sultan Dimas mendirikan pondok yang sekarang dikenal sebagai Waisak Kampung. Itulah cerita rakyat kampung Sultan Dimas, pemimpin yang berhasil. Meskipun dahulu ia merasa penderitaan, namun ia tidak menendam. Karena ia terus berbuat baik pada semua orang. Nilai yang bisa kita petik dari cerita ini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.